Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang siklus akuntansi. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang bukti transaksi yang masih masuk ke dalam KD 3.5 memahami siklus akuntansi. Setelah melaksanakan pembelajaran hari ini, diharapkan kalian semua dapat mengklasifikasi bukti transaksi keuangan, menganalisis data yang tercatat dalam bukti transaksi keuangan, menyiapkan bukti-bukti transaksi intern, menyiapkan bukti-bukti transaksi ekstern, mengidentifikasi bukti-bukti transaksi intern, mengidentifikasi bukti-bukti transaksi ekstern, menganalisis bukti transaksi, menentukan debit atau kredit setelah analisis transaksi. Apa itu bukti transaksi? Bukti transaksi adalah surat tertulis yang diberikan sebagai tanda terjadinya kegiatan yang dilakukan oleh dua pihak, yakni penjual dan pembeli. Macam-macam bukti pencatatan ada dua, yaitu bukti transaksi intern dan bukti transaksi ekstern. Nah, berikut ini ada beberapa contoh bukti transaksi intern. Yang pertama yaitu bukti kas masuk, yang kedua bukti kas keluar, yang ketiga yaitu memo. Apa itu bukti kas masuk? Bukti kas masuk adalah tanda bukti bahwa perusahaan telah menerima uang secara cash atau tunai. Bukti kas keluar adalah tanda bukti bahwa perusahaan telah mengeluarkan uang tunai, seperti membayar gaji, beli perlengkapan, peralatan, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu memo. Apa itu memo? Memo adalah bukti pencatatan antar bagian atau manajer dengan bagian-bagian yang ada di lingkungan perusahaan. Selanjutnya, ini ada beberapa bukti transaksi ekstern. Contoh-contohnya, yang pertama yaitu faktur, yang kedua kwitansi, yang ketiga yaitu nota kontan. Apa itu faktur? Faktur adalah bukti telah terjadinya pembelian atau penjualan secara kredit. Yang kedua kwitansi. Apa itu kwitansi? Kwitansi adalah bukti penerimaan sejumlah uang yang ditandatangani oleh penerima uang dan diserahkan kepada yang membayar sejumlah uang tersebut. Yang ketiga yaitu nota. Apa itu nota? Nota adalah bukti atas pembelian sejumlah barang secara tunai. Nah, ini adalah bukti transaksi ekstern yang lain. Yang pertama yaitu nota debit, yang kedua nota kredit, yang ketiga yaitu cek. Apa itu nota debit? Nota debit adalah bukti transaksi dari suatu perusahaan yang telah mendebet perkiraan langganannya disebabkan karena berbagai hal. Nota debit ini dibuat oleh pembeli. Yang kedua yaitu nota kredit. Apa itu nota kredit? Nota kredit adalah bukti bahwa perusahaan telah mengkredit perkiraan langganannya karena berbagai hal. Ini biasa dibuat oleh penjual. Yang ketiga yaitu cek. Apa itu cek? Cek adalah surat perintah yang dibuat oleh pihak yang mempunyai rekening di bank agar bank membayar sejumlah uang kepada pihak yang namanya tercantum dalam cek. Nah, materi selanjutnya yaitu analisa bukti transaksi. Ini adalah beberapa hal yang harus kalian perhatikan untuk menganalisis bukti transaksi. Yang pertama yaitu tentukan perkiraan apa saja yang dipengaruhi oleh transaksi tersebut. Yang kedua, tentukan pengaruh penambahan dan pengurangan terhadap harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Yang ketiga, tentukan debit atau kredit dari akun yang bersangkutan.
Yang keempat, tentukan jumlah yang harus didebet atau dikredit. Nah, ini beberapa cara menentukan debit atau kreditnya. Ini golongan perkiraannya bertambah, berkurang ya. Jadi ini cara membacanya begini. Jika harta bertambah, maka dia letaknya ada di debit. Ketika harta berkurang, maka letaknya ada di kredit. Jika utang bertambah, maka letaknya ada di kredit. Jika utang berkurang, maka letaknya ada di debit. Jika modal bertambah, itu akan berada di kredit. Jika modal berkurang, akan berada di debit. Jika pendapatan bertambah, akan ada di kredit. Jika pendapatan berkurang, akan ada di debit. Jika beban bertambah, akan ada di debit. Dan jika beban berkurang, akan ada di kredit. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.